Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap bersemangat. Ya di tengah pandemi COVID-19 ini ya kan, semoga kalian tetap bersemangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Oke anak-anak, di kelas 3 ini bahasa Indonesia akan diawali oleh saya. Dan kita akan belajar nih berbagai teks. Ada surat lamaran pekerjaan, teks cerita sejarah, teks editorial, dan terakhir buku fiksi dan non-fiksi. Oke anak-anak, mari kita masuk ke teks yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian ketika kalian lulus, kemudian kalian harus menulis surat lamaran pekerjaan yang ditujukan untuk sebuah perusahaan. Nah, yuk kita belajar bersama. Saksikan ya tayangan slide PowerPoint berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya anak-anak sudah siap? Yuk masuk ke materi surat lamaran pekerjaan. Disimak KD-nya ya. 3.1 Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.1 Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kita kenalan yuk dengan surat lamaran pekerjaan. Mungkin dari judulnya aja kalian sudah dapat gambaran ya apa itu surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini saya hanya memperkuat saja ya. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat permohonan dari calon karyawan kepada bagian SDM suatu perusahaan. Tujuannya supaya bisa diterima di perusahaan tersebut. Anak-anak, surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal atau resmi. Artinya, penulisan surat lamaran harus mengikuti aturan kebahasan yang baik dan benar, mengikuti urutan bagian yang tertib, dan menggunakan bahasa yang santun. Ketika kalian nanti mengetikkan surat lamaran, ya kan, kalian harus memperhatikan huruf kapital kecilnya, tanda bacanya, titik koma, spasinya, lalu memperhatikan kata-katanya sehingga menghasilkan kalimat yang padu, yang sesuai. Nah, biasanya di era digital ini ya, surat lamaran itu dikirimkan melalui surat elektronik atau email. Nah, seperti itu. Lalu mari masuk ke mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan. Disimak ya. Yang pertama, tanggal. Tanggal surat harus ditulis dengan jelas karena data inilah yang akan menjadi petunjuk waktu saat surat ditulis. Tanggal surat, nama bulan, dan tahun ditulis sesuai dengan ketentuan ejaan yang berlaku. Bogor, B-nya kapital. 10 Desember, Desembernya kapital. Nah, 2015 tidak diakhiri titik. Yang kedua, hal dan lampiran. Hal merupakan bagian penting yang berisi maksud dan isi surat yang ditulis. Lalu ada lampiran. Kata lampiran tidak boleh ditulis menggunakan singkatan. Bagian ini diisi jika bersama dengan surat tersebut dilampirkan data atau dokumen pendukung. Jika tidak ada data atau dokumen yang dilampirkan, bagian ini dapat ditiadakan. Lalu ada alamat surat. Alamat surat merupakan bagian yang berisi alamat yang dituju oleh pelamar pekerjaan. Penulisan alamat surat mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggunakan kepada, langsung YTH. Yang kedua, disarankan tidak lebih dari 3 baris. Itu yang saya contohkan hanya 3 ya. Yang berikutnya, tidak boleh menggunakan sebutan bapak, ibu, atau saudara. Itu YTH Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Lalu kata jalan tidak boleh disingkat. Nah, lalu berikutnya terakhir, tidak menggunakan titik pada tiap baris alamat surat. Sebagai contoh itu ya, YTH Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, saya tidak mengakhiri titiknya. Lalu Kebayoran Baru tidak ada titiknya, DKI Jakarta juga tidak ada titik. Lalu nomor 4, dengan hormat itu merupakan salam pembuka. Nomor 5, saya yang bertanda tangan di bawah ini itu merupakan alinea pembuka. Nah, lalu nomor 6, bagian 6 ini merupakan alinea isi, berisi identitas pelamar. Bagian ini berisi keterangan diri pelamar, meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan data lain yang diperlukan. Nah, dalam menuliskan keterangan tersebut, awalan kata tidak menggunakan huruf kapital. Bisa dilihat, saya menuliskan nama, N-nya tidak kapital. T, tempat tanggal lahir, T-nya tidak kapital. A, alamatnya A-nya tidak kapital ya, dan P terakhir itu juga tidak kapital. Lalu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pelamar ini harus tertera dengan jelas. Bagian ini juga yang menggambarkan alasan atau keterangan pelamar pekerjaan menulis surat tersebut. Lalu ada lampiran.
Nomor 8 ya, lampiran ya. Lampiran, pada bagian ini terdapat daftar data atau dokumen pelamar yang diperlukan sebagai syarat. Data ini diharapkan dapat dipakai untuk mendukung keberterimaan pelamar. Saya melampirkan daftar riwayat hidup, transkrip nilai akademik, beberapa sertifikat, dan surat keterangan. Oke, bagian 9. Salam penutup. Bagian penutup, pelamar harus menunjukkan keantusiasannya dalam melamar pekerjaannya. Nah, bisa dilihat ya, besar harapan saya untuk menjadi bagian dari sekolah Indonesia di luar negeri yang Bapak atau Ibu pimpin. Oh ya, coba diperhatikan atas perhatian Bapak Ibu. Nah, kalian diharapkan tidak menulis atas perhatiannya, tapi sebaiknya adalah atas perhatian Bapak atau Ibu. Jadi seperti itu ya, yang dituliskan adalah atas perhatian Bapak atau Ibu. Boleh Bu, satu aja boleh, atas perhatian Ibu atau enggak atas perhatian Bapak. Saya mengucapkan, bukan saya menghaturkan. Saya mengucapkan terima, spasi, kasih, titik. Lalu terakhir 10, itu adalah tanda tangan dan nama lengkap. Baiklah anak-anak, itu tadi terkait dengan struktur dan kaidah kebahasan surat lamaran. Nah, sudah mengerti materi surat lamaran pekerjaan? Oke, silakan buka Google Form untuk mengasah pengetahuanmu. Jika kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa ulang kembali videonya ya. Nah, kalian sudah menyaksikan kan tayangan slide PowerPoint yang saya berikan? Apabila kalian kurang mengerti atau ada hal yang ditanyakan, kalian bisa berkomentar ya kan di kolom komentar atau kirim pesan langsung ke saya. Oke, selanjutnya adalah silakan kerjakan latihan soal melalui aplikasi Google Form. Kerjakan dengan semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan kali berikutnya. Tetap jaga semangat dan jaga kesehatannya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.